Aku Ranti. Sekarang kita udah ada di chapter 3. Di sini aku mau jelasin cara Excel berpikir. Menurut aku ini penting banget ya, karena banyak orang yang langsung belajar rumus. Sehingga ketika hasil rumusnya salah atau error, dia panik. Kok gini hasilnya? Kok aku selnya jadi ambil yang ini? Kok jadi kesini, kesana? Nah, aku nggak mau kalian gitu, makanya aku bikin materi tentang ini biar kamu paham gimana cara Excel mikir dan gimana data yang bisa dimengerti oleh Excel. Oke, langsung aja. Di sini yang pertama aku bahas adalah perbedaan teks dan angka. Nih, langsung aku jumlahin ya. Jangan fokus ke rumus karena aku mau liatin hasilnya aja. Misal aku mau jumlahin 3 di sini. 2 juta ini yang harusnya 6 juta ya. Aku enter, hasilnya 4 juta. Kenapa bisa 4 juta? Karena di sini berarti ada format yang salah, sehingga Excel nggak nganggap itu angka. Padahal tampilannya sama semua ya, tapi kok bisa ada yang salah? Nah, jadi kalau tampilannya sama, belum tentu isi sel sebenarnya tuh sama. Kita bisa lihat isi sel sebenarnya dengan cara klik selnya, terus kita lihat di atas sini. Ini yang namanya formula bar. Di sini kita bisa lihat isi sel sebenarnya. Jadi dia tuh bakal jujur isi sel sebenarnya tuh apa. Kita bandingin 2 juta ini. Kita lihat di formula barnya, di sini hanya angka. Maka ini yang beneran angka. Karena angka di Excel tuh dipastikan hanya angka, nggak ada koma, nggak ada titik atau simbol lainnya. Walaupun di tampilannya ada. Sekarang bandingin sama yang ini. Oh, ternyata ini ada koma, ada tanda petik di depannya juga, makanya dia nggak dianggap angka, dianggap teks, karena teks tuh nggak bisa dijumlahin, jadi hasilnya 4 juta, hanya menjumlahkan yang ini. Sekarang kita edit ininya, kita hapus tanda petiknya, kita hapus semua simbol anehnya, terus kita enter, hasilnya akan 6 juta. Itulah kenapa format angka dan teks itu penting. Karena bisa aja kamu salah ngetik, malah 2 jutanya titiknya diketik manual. Atau kamu dapat file dari orang lain yang datanya berantakan sehingga hasil rumus kamu aneh. Itu sekarang kamu udah tahu, caranya bisa dilihat. Diklik rumusnya, kita bisa lihat ini ambil sel mana. Oh, ngambil sel ini, terus kita bisa lihat formatnya apa sudah benar, semua ada di formula bar. Oke, lanjut, aku mau sum yang atasnya juga. Hasilnya salah karena yang 1 juta dianggap teks. Aku benerin dan jadinya 15 juta. Jadi, kalau rumus kamu hasilnya aneh, pastikan data kamu udah rapi. Format teks harus teks, format angka juga angka, dan tanggal juga harus tanggal. Oke, lanjut yang mau aku bahas, ada yang namanya drag atau autofill. Misal di sini aku mau tambahin angka 1 nomornya, terus pengen 11 sampai bawah, tapi kan kalau manual lama ya. Jadi ada yang namanya autofill, kita bisa klik selnya, terus nanti di ujung akan muncul tanda plus di sini. Kita bisa tarik sampai manapun aku mau sampai sini. Atau bisa juga kita dengan cara klik 2 kali. Di sini tuk-tuk kayak gitu. Nah, itu kan satu contoh. Misal kita kasih 2 contoh, 1 dan 2. Kita blok datanya. Terus kita tarik ke bawah. Excel juga bisa isi otomatis. Ini disebut Excel bisa membaca data atau membaca pola. Kalau misal bulan juga dia bisa, atau ini huruf ya, kita tarik ke bawah, dia juga bisa tebak polanya. 20, 40, ini kelipatan 20, dia juga bisa nebak. Tebakannya bisa salah, bisa benar. Tadi kita drag angka dan huruf, tapi kalau kita drag rumus, ini kita tarik ke bawah, hasilnya akan beda, karena kalau yang tadi ngikutin contoh yang atas, kalau rumus kita tarik ke bawah, rumus akan ngikutin referensi dari selnya. Pola referensi sesuai posisi selnya. Kita lihat yang 6 juta ini, dia ngambil 3 sel di samping kirinya.
Sehingga kalau dikebawahin, yang 5 juta juga akan mengambil 3 di samping kirinya. 11 juta juga, bawahnya juga sama. Terus kalau misal kita drag ke samping nih yang ini, nah yang 5 juta ini juga ambil 3 di sampingnya. Makanya kalau kita drag-drag itu bisa berbeda-beda hasilnya. Ini 3 ke samping. Ini 12 juta juga gitu. Karena pasti ngikutin polanya. Misal di sini aku mau tambahin yang ini dan juga yang ini. Loncat satu sel, 12 juta. Terus kalau aku tarik ke bawah, yang bawah juga akan mengambil polanya sama seperti yang atas. Kayak gitu, jadi ngikutin pola referensi dan posisi selnya. Atau misal kita copy paste, di sini misal aku mau cari total penjualan kulkas. Aku mau ambil nih, kan harusnya 6 juta. Kita bisa klik kanan, copy, paste di sini yang ini. Hasilnya akan 40. Kenapa? Karena dia ngambil 3 di samping. Kalau kita paste biasa, polanya akan terbawa. Jadi hasilnya nggak mungkin 6 juta. Karena 3 di sampingnya adanya 40. Kayak gitu. Kalau mau ambil hasil akhirnya aja, kita bisa copy ini. Kita paste di sini misal. Nah, di sini tuh ada paste option yang dimana yang sering dipakai tuh 2 ini. Paste dan paste values. Aku klik yang values, hasilnya akan 6 juta dan rumusnya akan hilang. Jadi kalau ini paste biasa dan ini paste values. Paste values hanya akan mengambil hasil akhirnya aja. Kalaupun huruf aku copy di sini, paste biasa, terus aku paste. Yang paste biasa itu akan mengambil bordernya juga, formatnya juga. Tapi kalau paste values tuh hanya mengambil hurufnya aja. Oke, materi di chapter 3 ini cukup sampai situ. Jadi kita udah tahu kalau misal ada hasil rumusnya aneh, bisa dilihat di formula bar. Terus data Excel tuh bisa autofill atau ditarik ke bawah, begitupun dengan rumus. Tapi kalau rumus pasti ngikutin polanya. Kalau di copy juga ngikutin polanya. Kalau mau ambil hasil akhirnya aja bisa pakai values. Kayak gitu. Mungkin materi di chapter 3 ini lebih ke teori karena aku cuma pengen kamu tahu aja dan jangan panik kalau misal rumus kamu hasilnya aneh atau gak sesuai yang kamu mau. Sekarang kamu udah tahu solusinya. Ya, cukup segini dari aku. Terima kasih. Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Oke, dadah.